Halo semuanya, selamat datang di channel Prakasa Epic bareng gua Dusya, dan di video kali ini singkat aja seperti biasa karena gua akan unboxing satu paket yang di dalamnya itu adalah sebuah lensa yang sebenarnya di Indonesia tuh kayaknya kurang populer ya. Lensa Sony 24 sampai 50 mm f2.8 G series. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung buka aja paketnya. Dan di video kali ini kalian jangan berharap dulu reviewnya karena gue akan unboxing aja dan sekilas ngasih impresi tentang kualitas dari pembuatan dari lensa ini. Kita langsung buka aja boxnya. Di boxnya tipis aja, di luar biasa nggak ada pengaman kayak apa sih, bubble wrap. Ini langsung box gitu. Dan ini gue belinya dari JPC Kemang ya. JPC Kemang harganya tuh kurang lebih sekitar 17 jutaan karena gue dapatnya diskon. Harusnya sih 18 jutaan tapi ada diskon dari aplikasi Orange, terus sekitar 1 jutaan. Ya lumayan lah. Nah, di dalam ini udah ada bubble wrap kelihatan. Lihat di dalamnya ada apa aja. Oke, kita buka dulu. Nah, di sini ada bubble wrap dan di sini udah kelihatan ya boxnya khas Sony. Khas Sony banget, warnanya orange. Kita buka dulu bubble wrapnya. Oh ya, sambil cerita kenapa gua beli lensa ini. Padahal harganya kan sebenarnya mepet-mepet ya sama lensa 2470 f2.8 itu punyanya Sigma. Kata orang sih lensa itu bersaing sama ini ya, bersaing sama Sony G Master. Tapi gua pikir buat kebutuhan gua pribadi gitu, lensa itu tuh terlalu gede, kurang nyaman aja kalau dipakai lama-lama gitu. Dan kebutuhan gua juga sebenarnya mah ya paling cuma buat traveling sama keluarga, main motret, pakai bikin konten casual karena gua bukan seorang profesional gitu. Jadi gua pikir 24 sampai 50 ini udah sweet spot banget lah. Apalagi body dari kamera ini kan juga lumayan compact ya. Oke, di sini pertama ada dari JPC Kemang, ini apa nih? Kartu garansi. Kita simpen dulu. Kemudian di dalamnya juga ada kartu terima kasih dari Sony. Seperti biasa di pinggir sini ada kitab-kitab yang sebenarnya nggak bakal kita baca juga sih. Ya kalau kalian mau baca sih sebenarnya lebih bagus ya. Dan yang paling utama di sini ada lensanya 2470 2450 sorry. Ya seperti biasa sih sebenarnya gua agak kecewa juga ya sama pabrikan atau lensa-lensa native dari Sony. Kenapa mereka nggak ngasih pouch gitu ya, padahal ini lensa lumayan juga harganya. Gua pernah tuh beli lensanya Viltrox, harganya cuma 2,5 juta, tapi mereka udah kasih pouch, meskipun ya pouchnya biasa aja tapi nice to have lah buat dikasih. Dan itu juga kayaknya nggak mahal juga. Sigma juga sama, mereka kasih pouch juga, tapi nggak tahu nih kenapa Sony nggak ngasih. Di lensanya ada apa sih, lens hood. Kalau nanti terlalu terik bisa kita pakai juga, pasang di sini. Nah, lumayan cakep. Dan kita lihat dari build quality-nya dulu. Ini build quality-nya kokoh banget ya, lumayan cukup berat meskipun nggak seberat 2470 sih. 2470 tuh kisaran bobotnya sekitar 800 graman, dan ini setengah dari lensa 2470. Bobotnya cuma 400 sekian gram lah, gua kurang ingat pastinya berapa, tapi sekitar 400 gram lebih ringan daripada lensa G Master yang Mark II. Sini juga terdapat aperturing, kalau kalian bisa lihat. Nah, di sini. Oh, di auto dia bisa ngelock tuh. Dia langsung ngelock di auto, dan ini rasanya tactile banget. Buat foto ini enak, tapi kalau kalian sukanya bikin konten video dan sering pakai
ring aperture ini kalian juga bisa matikan atau declickable dari switch yang sebelah sini. Ada click on sama off ya, kita geser aja ke off dan rasanya udah smooth banget. Smooth. Kemudian yang kedua di sini juga ada zoom, ring zoom in zoom out. Yang agak aneh sih sebenarnya mah, kalau lensa yang biasa kan bodinya akan memanjang di focal length paling panjangnya ya. Di sini dalam kasusnya 50 mm, berarti harusnya saat kita panjangin ke 50 mm ini laras lensanya harusnya memanjang. Tapi di sini uniknya lensa ini tuh dari 50 mm dia memendek, dan di 24 mm dia panjang. Butuh penyesuaian aja sih, nggak yang kayak gimana juga, cuman ya buat kita yang terbiasa dengan ring zoom yang konvensional ini bakal butuh waktu untuk penyesuaian aja gitu. Kemudian yang terakhir di sini juga ada ring manual focus, ini cukup smooth juga. Nanti kita coba deh review ya. Ini biasa ada tulisan FE, berarti untuk kamera full frame 2.8, untuk aperture-nya konstan dari 24 sampai 50 mm dan 24 sampai 50 mm G lens. Di sini juga ada logo G. Ini adalah logo kebanggaan satu tingkat di bawah G Master. Kemudian di sini juga ada custom button. Biasanya ini sih secara default dia disetting buat autofocus lock. Kemudian di sini juga ada switch autofocus, manual focus. Dari build quality ini kayaknya plastik, tapi bukan plastik yang murahan ya. Ini rasanya solid banget. Ini kita lihat di sini juga optiknya, mantap bro. Sebelah lagi sebelah sininya, wah asli keren sih. Dan untuk kalian yang pengen pakai filter, ini ukuran ring filternya itu di 67 mm ya, ukuran standar lah. Kemudian untuk minimum focusing distance-nya di 19 mm, untuk focal length paling wide-nya di 24 mm dan 0,3 meter, berarti 30 cm untuk focal length 50 mm. Oke, overall lensa ini menurut gua cukup menarik untuk dipertimbangkan, meskipun sebenarnya nanggung juga ya. Nanggung kenapa? Karena focal length-nya itu 24 sampai 50 mm, padahal kita bisa beli dan ada pilihan lensa third party dari Sigma 24 70 mm dan harganya juga mepet-mepet sih, sekitar 21-22 jutaan. Tapi buat kalian yang suka traveling kayak gua, motret casual aja 24 sampai 50 mm itu adalah focal length yang paling sweet spot, apalagi ditambah dengan bobot serta panjang lensanya yang enggak terlalu panjang, jadi enak aja gitu buat dibawa-bawa. Ini cukup ringan buat lensa di kelasnya. Oke, paling itu aja sih untuk konten unboxing hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah referensi aja buat kalian yang consider beli lensa zoom standar. Ini bisa jadi pilihan buat kalian. Nanti untuk video review lengkapnya gue akan bikin secara terpisah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Gue Duse, bye.